Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dilanjutkan tausiah berikutnya akan disampaikan oleh guru yang mulia Al-Habib Umar Al-Haddad. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, kita sama-sama berkumpul di tempat yang penuh barakah ini insyaallah di dalam acara Milad Majlis Al-Mushtaqah bil Habib yang pertama. Mudah-mudahan majlisnya tambah barakah, amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita hormati guru kita Al-Habib Ali Asyadili Al-Habsyi dan juga Al-Habib Ali Ridha Al-Ajrus dan juga Al-Ustaz Ahmad Madun Al-Banjari dan juga pemimpin Majlis Al-Mushtaqah lil Habib Al-Ustaz Habibi Badli. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ketahuilah, salawat tersebut sebelum Allah Ta'ala perintahkan kepada kita semua untuk bersalawat kepada Nabi Muhammad, Allah terlebih dahulu membuat sebuah pernyataan. Apa pernyataannya? Allah nyatakan di dalam Al-Quran, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Allah dan para malaikatnya senantiasa, tiap saat, tiap waktu sedang bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Belum menyuruh nih, Allah Ta'ala membuat pernyataan terlebih dahulu. Aku bersalawat kepada Nabi Muhammad dan para malaikatku pun bersalawat kepada Nabi Muhammad. Lantas Allah Ta'ala panggil untuk memuliakan orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, salawatlah kalian atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga salawat tersebut adalah sebuah amalan yang kita diperintahkan oleh Allah untuk mengerjakan amalan tersebut, dan Allah juga melakukannya. Maha suci Allah Subhanahu wa ta'ala. Dulu tuh ada beberapa ahli bid'ah, itu dia datang kepada As-Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki di Makkah. Dan memang biasanya ahli bid'ah ini mereka orang-orang yang bodoh. Dia modal apa, 1-2 hadis udah bisa mengkafirkan orang, udah bisa mensyirikan orang, udah bisa ngata-ngatain orang. Udah gitu suka nanya dengan pertanyaan ngawur. Tahu gak? Ahli bid'ah datang kepada Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki, dia tanya, ya Habib, katanya ente orang alim. Kalau emang ente orang alim, ane mau nanya, Allah lagi ngapain sekarang katanya? Ini pertanyaan kurang ajar apa ya? Dia nanya Allah lagi ngapain. Kita aja kalau ditanya sama orang lagi ngapain sebel. Tentu ada SMS datang nanya kita lagi ngapain, sebel gak? Nah ini dia nanya Allah lagi ngapain. Ini pertanyaan betul-betul menjebak. Tapi As-Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki hadza rajul mulham, orang yang diilhamkan oleh Allah. Beliau tahu ini orang gak ada main salawat, ini orang gak ada main maulid. Ada beliau bilang, ente mau tahu Allah lagi ngapain? Allah sekarang sedang sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dibilang tahu dari mana? Dalilnya ada di Quran. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Allah dan para malaikat senantiasa tiap saat, tiap waktu sedang bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu sekarang mau salawat kagak nih? Kalau orang enggak mau salawat, hati-hati. Jangan-jangan dia enggak dipanggil sama Allah Ta'ala. Karena yang dipanggil sama Allah Ta'ala untuk bersalat adalah hanya mereka orang-orang yang beriman, yang dipanggil untuk bersalat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan asal tahu aja, salawat yang kita sampaikan itu ketika kita bersalat kepada Nabi Muhammad
Yang untung bukan Nabi Muhammad. Nabi gak ngambil keuntungan dari sholawat kita. Yang beruntung dengan sholawat kita ya kita sendiri. Adapun Rasulullah nggak perlu, jangan kita bersolawat kepada Nabi Muhammad terus kita prasangka, nah Rasulullah untung besar dengan sholawat kita lah. Yang beruntung dengan sholawat kita ya kita sendiri. Adapun Rasulullah nggak perlu, nggak butuh sama sholawat kita. Rasulullah udah dapat sholawat dari Allah, terus udah dapat sholawat dari para malaikat. Tahu gak jumlahnya malaikat berapa? Masya Allah nggak kehitung, bahkan jumlahnya lebih daripada jumlah manusia dan jin. Itu jumlah malaikat. Dan mereka semua bersolat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga nggak ada sejarahnya umat ngasih untung kepada nabinya. Nggak mungkin. Yang ada kita sebagai umat minta keuntungan dari nabinya kita. Apa yang bisa diambil dari kita? Rasulullah mau ambil keuntungan dari kita apa? Salawat kita. Nggak butuh Rasulullah sama salawat kita. Pujiannya kita nggak butuh. Al-Hikmar bin Harith mengatakan di dalam maulidnya, walaqad asyartu li na'ti man awsafuhu tuhyil ghuruba tuhayyijul asjana. Kata Hikmar, aku telah mengisyaratkan sedikit tentang Nabi Muhammad, yang mana penyebutan Nabi Muhammad menggairahkan kegembiraan di hati kami. Wallah qad athna ala, Allah udah muji Nabi Muhammad. Ya. Allah udah muji Nabi Muhammad, fama yusawil qawlu minna aw yaqulu thanana. Terus apa arti dari pujian kita buat Nabi Muhammad? Enggak ada artinya. Nabi Muhammad nggak butuh sama pujian kita, tapi yang kita lakuin semua walakin hubban fis sarairi qad da'a li madihi sifati rabbina wa hadana. Tapi yang kita lakuin semuanya adalah karena cinta yang mendorongku untuk ikut andil di dalam memuji Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sholawat kita nggak ngasih Nabi Muhammad untung, jadi kita yang beruntung dengan bersolat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan asal tahu aja deh, sholawat kita ini berasal dari lisan kita, lisan yang kotor. Lisan kita ini suka ngomong yang haram, bukan suka, malah sering. Bukan sering, malah jarang ngomong yang haram, yang benar. Itu lisannya kita. Ya jujur aja deh, tiap kita mau ngomong yang benar, tetap aja keluar kata-kata buruk, kata-kata ghibah, namimah, cacian, makian, semuanya keluar. Dalam sekejap hancur amalan kita. Karena apa? Ya karena lisan kita sendiri. Hati-hati sama yang namanya lisan. Apalagi yang perempuan, maaf nih. Dulu ada sahabat di zaman Nabi Muhammad, ada satu sahabat mengadu kepada Nabi, ya Rasulullah, ini ada perempuan. Kenapa dia katanya? Dia ini tagumul lail wa tasumun nahar. Ini perempuan kerjaannya apain? Tiap malam di tahajud semalam suntuk. Terus dia puasa setiap hari. Tahajud tiap malam, puasa tiap hari. Masya Allah kan? Dia tahajud tiap malam, dia tahajud tiap malam, dia puasa tiap hari. Terus kenapa kata Nabi Muhammad? Lakinnaha tu'dhi jaraha bilisaniha. Tapi ya Rasulullah, ini orang kerjaannya ngeganggu tetangganya dengan lisannya. Dia gibah tetangganya, dia namimah tetangganya, dicaci tetangganya, dia maki tetangganya. Selalu ganggu tetangganya dengan mulutnya. Apa responnya Nabi Muhammad? Kata Nabi Muhammad, hiya finnar, katanya. Orang tersebut, wanita tersebut, tempatnya di neraka nanti. Na'udzubillah min dzalik. Karena apa? Karena lisannya dia sendiri. Tapi insya Allah salawat tersebut yang bakalan mensucikan hati kita, mensucikan lisan kita, mensucikan amalan-amalan kita. Amin ya rabbal alamin. Juga ketika kita bersalawat kepada Nabi Muhammad, apa imbalannya? Rasulullah mengatakan dalam hadisnya, man shalla alayya salatan wahidatan sallallahu alaihi biha asyara. Orang yang bersalawat kepadaku satu kali aja, maka akan dibalas dengan salawat dari Allah 10 kali. Kita salawat kepada Nabi Muhammad satu kali, dibalas sama salawat dari Allah 10 kali. Allah yang maha agung, Allah yang maha mulia, Allah yang maha segala-galanya. Salawat buat siapa? Buat kita. Beruntung gak tuh? Beruntung. Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad ketika menyebutkan hadis tersebut, beliau mengatakan, asal tahu aja, ini bahasa saya ya, asal tahu aja, satu salawat dari Allah untuk hamba itu cukup buat kebutuhan hamba tersebut
dunia dan akhiratnya. Satu salawat dari Allah Ta'ala. Bagaimana kalau 10 salawat sebagai imbalan daripada satu salawat yang kita berikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga maka dari itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita terus salawat. Buat apa? Biar kita yang beruntung berkat salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab dijamin a'maluna bainal qabul wa raddiha. Amalan kita ni antara diterima sama ditolak. Itu amalan kita. Semua amalan, salat kita, puasa kita antara diterima sama ditolak. Enggak pasti diterima. Allah enggak nerima la yaqbal illa thayyiba. Allah enggak nerima kecuali yang bagus-bagus doang. Al-Imam Asy-Syaikh Umar Mahdar Ibn Imam Abdurrahman As-Saggaf, beliau sampai mengatakan, ini beliau ulama besar, wali besar, ibadahnya banyak, amalannya banyak. Tapi beliau enggak gurur, enggak tertipu. Beliau tetap takut amalan enggak diterima sama Allah Ta'ala. Ini penyakit gurur nih, tertipu nih, banyak melanda orang. Dia gurur, tertipu dengan amalannya, tertipu dengan ibadahnya, tertipu dengan para pengikutnya, tertipu dengan followersnya, tertipu dengan kepandaiannya di dalam berbicara, tertipu. Tapi ini beliau amalannya banyak, ibadahnya banyak. Tahu gak salah satu amalannya, beliau punya amalan dalam satu nafas mengucapkan ya latif 1000 kali. Dalam satu nafas 1000 kali ya latif. Kita berapa nafas dalam sehari? Satu nafas 1000 ya latif. Jangan heran, abahnya lebih lagi. Abahnya di dalam satu hari menghatamkan Al-Quran 8 kali. Siang 4 kali, malam hari 4 kali. Ulama besar, wali besar. Beliau sampai mengatakan, saking takutnya amalannya diterima sama Allah Ta'ala, beliau mengatakan, lau alimtu annallaha qabila minni tasbihah wahidah la dayyaftu ahli karim ala laham wal bur muddatul usbu' syukraniyan billah. Seandainya saya tahu, katanya beliau, karena apabila Allah Ta'ala menerima amalanku berupa ucapan satu kalimat tasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, diterima sama Allah Ta'ala, aneh bakal bikin syukuran, kata beliau. Apa syukurannya? Aneh bakal undang jamu semua penduduk kota Tarim alal laham wal bur dengan gandum dan daging 1 minggu full, pagi siang sore malam, syukraniyan lillah, atas bersyukur karena Allah Ta'ala menerima ucapan satu kalimat tasbih. A'maluna bainal qabul wa raddiha, sampai Sayyidina Ali mengatakan gunu bi qabulil amal aham ilaikum minal amal. Jadilah kalian memprioritaskan, mengutamakan diterimanya sebuah amalan, karena hal itu lebih penting dibanding amalan tersebut. Sebab apa ya? La yaqillu ma'al qabulil amal. Amalan kalau dapat qabul dari Allah Ta'ala enggak dikit. Walaupun secuil tuh amalan kalau diterima sama Allah banyak. Tapi amalan yang banyak kalau nggak dapat qabul dari Allah, buat apa ya? Makanya kita disuruh pentingin, prioritasin diterimanya sebuah amalan. A'maluna bainal qabuli wa raddiha, antara diterima sama ditolak. Tapi ada satu amalan yang pasti diterima sama Nabi Muhammad, apa itu? Sama Allah Ta'ala, apa itu? Illa salata 'alan nabi Muhammadin, kecuali salat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita disuruh salawat, terus salawat. Bukan kita yang mengambil untung, tapi biar kita yang beruntung berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi di zaman sekarang, zaman sekarang ni katanya apa? Masyi anfa li ahli zaman min kathratil istighfar wa kathratis salah 'ala nabiyil mukhtar. Enggak ada yang lebih beruntung, yang lebih enak buat zaman-zaman sekarang nih, kecuali perbanyak istighfar dan perbanyak sholawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada satu sahabat datang kepada Nabi Muhammad, dia mengatakan, ya Rasulullah, berapa persen aku jadikan saham sholawatku kepadamu? Ane punya amalan berapa persen saya jadikan isinya sholawat kepadamu? Kata Nabi Muhammad, terserah. Rubu ya Rasulullah, 1/4 ane jadiin amalan saya isi sholawat kepadamu. Bagus, fa in zatta ala dzalik fa huwa ahsan, kata Nabi. Kalau emang ente bisa kasih lebih, maka lebih baik lagi. Akhirnya dia bilang, tulus ya Rasulullah, 1/3 daripada amalan ane isi sholawat kepadamu. Bagus, fa in zatta ala dzalik fa huwa ahsan.
Ya udah kalau begitu setengahnya bagus. Fa in zitta ala dzalik fa huwa ahsan. Ya udah deh kalau begitu 2/3 daripada amalan ini isinya sholawat kepadamu. Bagus. Fa in zitta ala dzalik fa huwa ahsan. Akhirnya dia ngatain dibilang terakhirnya, ya udah kalau begitu 100% daripada amalanku isinya sholawat kepadamu. Kalau begitu kata Nabi Muhammad, idzan tukfa muk yughfar dzambuk. Kalau begitu kata Nabi Muhammad, kalau begitu stres ente, beban pikiran ente semua dikabulin sama Allah Ta'ala, dan dosa-dosa kita dikabulin sama Allah, dihapus oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi kita manusia, kita manusia hidup, ada kehidupan dunia, ada kehidupan akhirat. Maka jangan ruwet sama dunia terus karena ada akhiratnya harus kita cari. Apabila seseorang misalkan dia punya kesusahan di dunia, stres, beban pikirannya, stresnya diangkat sama Allah Ta'ala, baik itu berupa urusan ekonomi, urusan keluarga, urusan rumah tangga, itu kan urusan duniawi semuanya. Itu diangkat sama Allah Ta'ala. Bagaimana? Senang nggak? Senang. Berarti urusan dunia udah kelar. Terus dosa kita diampuni sama Allah Ta'ala, berarti urusan akhirat kelar. Siapa itu? Yaitu orang yang perbanyak dirinya untuk bersolawat kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Imam Jazuli ketika beliau berjalan dengan rekan-rekannya di sebuah perjalanan, beliau mau singgah untuk sholat. Ketika di perjalanan beliau ketemu yang namanya sumur, beliau samperin tersumur bisa lihat ada airnya. Beliau mau wudhu di situ, disamperin ke sumurnya tersebut. Ketika disamperin sumurnya, airnya ada tapi nggak ada timbanya, nggak ada talinya. Bagaimana mau ambil airnya? Air yang dibingung nih, bagaimana kita mau ambil nih air? Timbanya nggak ada, talinya nggak ada. Akhirnya ada salah satu anak kecil yang sedang bermain di sumur tersebut, dekat sumur tersebut. Dia nyamperin Imam Jazuli. Dia tanya, ini pada ngapain bapak-bapak ngelilingin sumur katanya. Oh, kita nih ngelilingin sumur soalnya kita mau wudhu. Ini airnya ada tapi nggak ada timbanya. Lah emang kalau mau ambil air di sumur tersebut perlu timba katanya. Lah iya, terus bagaimana kalau nggak ada timbanya? Oh, kita ini orang-orang desa sini, katanya anak kecil. Kita ini orang-orang desa sini biasanya kalau mau ambil air tersebut nggak perlu timba. Lah terus bagaimana caranya? Langsung amanya anak dipraktekkan, dideketin sumur tersebut, diludahin sama dia sumur tersebut. Ketika diludahin sumur tersebut, airnya meluap sampai luber keluar. Kata beliau, kata anak kecil, tuh airnya, wudhu deh, begitu caranya. Akhirnya Imam Jazuli heran, ini anak kecil udah punya keramat kayak begini. Akhirnya ditanya, bentar, ente anak siapa? Oh enggak, aneh anak orang desa sini, aneh anak orang biasa katanya. Tunggu bentar, pasti ada sesuatu nih. Apa yang amalan ente dalam sehari? Oh, aneh punya amalan, aneh diperintahin sama Umi aneh untuk selalu bersolawat kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ditanya berapa kali ente solawat dalam sehari? Gak banyak, aneh solawat dalam sehari cuma 15.000 kali. 15.000 kali. Oh, pantesan ketika ente niup air tersebut, berkahnya Rasulullah pun ikut keluar berkat salawat kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka sebab itulah Imam Jazuli mendapat inspirasi dan mengarang kitab yang namanya Dalailul Khairat karena Imam Jazuli rahimahullah wa rahmatul abrar. Maka dari itu ayo kita sama-sama kita isi hari kita untuk selalu bersalawat kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Gak usah banyak-banyak deh, gak usah ikut-ikutan kayak anak tersebut 15.000 kali, kita apakah kuat? Gak usah banyak-banyak, sedikit aja dulu, yang penting istiqamah. Al-Ghalil ad-Da'im khairan minal katsir al-munqati'. Sedikit tapi istiqamah itu lebih bagus dibanding banyak tapi enggak istiqamah. Yang penting istiqamah. Mungkin ini aja yang dapat saya sampaikan. Habis ini kita bakal dengerin ceramah dari Habib Al-Habsyi, dari Habib Ali Ridha terus. Yang mana yang keluar dari mulut beliau ini semuanya permata, semuanya perhiasan. Maka kita dengerin, siapin hati kita, siapin telinga kita untuk mendengarkan ceramah dari beliau. Akademina, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya marilah kita dengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh guru yang mulia Al-Habib Ali Ridha Al-Idrus LC. Nabi Muhammad. Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Pada guring. Ayo sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah mutahhirul qulub wa munawwirul uqul. Al-hadi ila sawa'is sabil yahdillahu bihi min nurihi man yasha. Ba'atha ilaina sayyidal wujud wa imama ahli ruku' was sujud sahibal liwa'il ma'gud wa haudil mawrud sayyidana Muhammad. فأكرمنا بنبي ابتعث الرحمة بلغ رسالة فأحسن بلاغها وأدى الأمانة فأحسن أداءها ونصح الأمة وكشف به ظلمه وتركنا على محجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم صل وسلم على نور الأنوار أمين وسير الأسرار وترياك الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا محمد المختار وآله الأطهار أصحاب الأخيار صلاة وسلاما دائمين متلازمين من يومنا هذا إلى يوم محشر أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم فذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, yang terhormat wabil khusus guru kita bersama akhina fillah Al-Habib Ali Syadzili mata'anallah bituli hayatihi syarifah wa katsarallahu amsalah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sehatkan badannya, panjangkan umurnya, mudah-mudahan selalu istiqamah membimbing kita ke jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Dan juga akhina fillah tetangga saya dari Jakarta yaitu Al-Habib Umar Bakri ya Al-Haddad. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala panjangkan umurnya, sehatkan badannya, mudah-mudahan betah di Kuala Tungkal. Mudah-mudahan kita doain supaya jadi orang sini. Amin ya rabbal alamin. Dan juga Ustaz ya, akhina fillah Ustaz Madun Al-Banjari, Masya Allah, yang nasihatnya begitu indah sekali didengar. Juga kita punya sahib, kita punya teman ya, Al-Ustaz Al-Fadil Khadim hadil majlis, Al-Ustaz siapa itu namanya, Habibi Fadli, mana itu orangnya? Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala panjangkan umurnya, sehatkan badannya, dan juga banyak di sini para habaib anak cucunya Rasulullah, para alim ulama, para asatid ya, pewarisnya Rasulullah, hadirin juga di sini para aparatur pemerintah baik sipil maupun apalagi itu namanya militer, dan juga banyak pejabat ya, pengangguran Jambi Barat juga para hadirin hadirat muslimin muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu ya, pengajian mamah dedeh. Gimana kabarnya ibu, sehat? Alhamdulillah. Saya doakan mudah-mudahan biasa-biasa saja. Alhamdulillah hadirin sekalian, Al-Fagir tidak panjang lebar karena dari tadi Masya Allah ya, ad-durar wal ghurar ya, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada malam yang mulia ini kita bersama-sama berkumpul untuk membacakan apa? Tasbih, tahlil, tahmid, salawat serta salam atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya mohon maaf masih pegel nih kaki ya, jadi izin untuk duduk dulu. Insyaallah kalau udah rada hilang pegelnya, kesemutannya, baru dah saya diri ya. Mudah-mudahan panitia bawain ini, bawain gula supaya semutnya pada hilang ya, panitia ya. Ya, jadi alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, kita berkumpul dalam acara milad apa? Milad majlis apa ini mereknya? Majlis Al-Mushtaqah lil Habib, para perindu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Gedung Rubuh ya. Apa? Gedung runtuh, Masya Allah. Mana yang runtuh nih gedung? Oh ini belum jadi ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan ya perkumpulan kita ini perkumpulan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, perkumpulan yang bahagiakan hati baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya teringat ya sabdanya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, idza aradallahu bi khairan waffaqahu, apabila Allah Subhanahu wa taala menginginkan akan hambanya suatu kebaikan, ditunjukkannya jalan kebaikan tersebut. Kita nih ada yang dari jauh, ada yang dari dekat ya, datang ke sini semuanya itu karena hidayah dari Allah Subhanahu
wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala apabila menginginkan akan hambanya kebaikan, ditunjukkannya jalan kebaikan tersebut, digampangkan. Makanya antum sering dengar ketika sholat Jumat, khotib-khotib berkata, man yahdillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Orang yang sudah diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidak akan tersesat selama-lamanya. Orang yang sudah disesatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia tidak akan dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah di akhir zaman banyak majlis-majlis, apalagi saya dengar di Kuala Tungkal katanya banyak banget majlisnya. Ada 50 lebih Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala ini, karena majlis-majlis yang seperti ini nih majlis-majlis yang membahagiakan hati baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi di akhir zaman anak-anak muda kita butuh untuk hadir seperti majlis-majlis seperti ini, agar mereka paham tentang agama mereka, agar mereka itu tidak terpengaruh oleh budaya-budaya barat, budaya-budaya laknat, budaya-budaya syaitan, akan tetapi mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala melalui majlis-majlis yang seperti ini. Majlis zikir, majlis maulid, majlis yang diturunkan rahmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seandainya kita dibuka hijab kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pada malam hari ini, Masya Allah, kita akan melihat malaikat banyak sekali di sini. Seperti Habib bilang, lebih banyak jumlahnya daripada manusia dan jin. Seandainya kita dibukakan singkap kita, tabir kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ini malaikat banyak banget. Apa tugasnya mereka? Di antara tugasnya mereka dua. Yang pertama apa? Memberikan ampunan, istighfar. Mereka memberikan istighfar bagi orang-orang, mintakan ampun pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, ampunilah orang-orang yang hadir di majlis yang seperti ini. Mudah-mudahan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga barang siapa ada yang diantara mereka bawa hajat, maka mereka memintakan supaya dikabulkan segala hajat-hajatnya. Amin ya rabbal alamin. Makanya nih kita di akhir zaman, saya sendiri suka apa? Suka bingung di akhir zaman ini, apalagi di negeri yang tercinta ini. Tuh saya kalau di malam hari suka berdoa pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah ya Rabbana, kami tinggal di negeri yang penuh fitnah, negeri yang selalu terjadi bencana. Pemimpin-pemimpin kita sedang terlena, masyarakat tidak tahu mau dibawa kemana. Mereka sedang ambisi mencari kekayaan untuk dirinya, melupakan generasi-generasi jilid kedua. Ya Allah ya Rabbana, di negeri kami banyak orang-orang durjana, agama makin hari makin dihina, ditempatkan di nomor 2 bahkan di nomor 3. Partai-partai Islam tiap 5 tahun sekali semakin merana dan kalah. Ulama-ulama dihina, tokoh-tokoh Islam diadu domba, ormas-ormas Islam dibentrokan dengan ABRI, polisi dan tentara. Mereka pemerintah kita sekarang dapat bisikan dari Yahudi Amerika, Nasrani Eropa, serta tokoh-tokoh Cina, Shanghai. Kami tidak tahu mau dibawa kemana. Di dada kami sudah tidak ada cinta, yang ada hanya kecewa sesama anak bangsa. Kami bingung hidup mau dibawa kemana. Padahal di antara kami ada anak-anak remaja yang belum dapat kerja. Usia kami sudah 25. Padahal kami ada rencana ingin melamar si Nona. Orangnya cantik, montok, lincah bagaikan ikan arwana. Namun kami tidak mempunyai dana untuk membeli celana serta busana. Akhirnya malam minggu kami pusing tidak kemana-mana, hanya duduk di bawah pohon sambil main robana. Ya Hanana. Ini walaupun bercanda tapi benar gak? Iya, kita bingung mau dibawa kemana nih. Agama makin hari makin dihina. Ormas-ormas Islam dibentrokan dengan ABRI, polisi serta tentara. Mereka mempunyai dana, penjara, dan tentara.
akan tetapi yang kita punya hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu al-hadir rahimakumullah, lazimin ya majlis-majlis yang seperti ini, ya majlis yang mana di situ turunnya rahmat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan membimbing kita semua ke jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Untung ada majlis yang seperti ini, majlis maulid, majlis tabligh akbar, ya agar kita apa? Agar kita selalu tadi dekat pada Allah Subhanahu wa taala. Orang Masya Allah, hadirin sekalian, banyak di akhir zaman orang pada bingung, ya pada bingung memikirkan, ya apalagi orang-orang di barat, di Liverpool, di Barcelona, di Real Madrid, di Arsenal, di mana lagi tuh, di Chelsea, di Ajax Amsterdam, semuanya pada bingung. Min aina jina wa ila aina roja'na wa ja'al alamu min haulina maqimatul hayah limadha na'ish. Kami datang dari mana, nanti pulangnya kemana, apa harganya hidup, ngapain kita hidup di dunia, intinya apa, ya al-as'ilah, ya tukarriru al-as'ilah khalidah tukarriru ala ukhulihim. Pertanyaan-pertanyaan yang selalu apa? Mutakarrirah, yang selalu berulang-ulang yang ada pada diri mereka. Kenapa? Karena di hati mereka tidak ada apa? Ajarannya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kita di Indonesia, alhamdulillah ya, maulid ada, haul ada, tabligh akbar ada, baca tahlil ya setiap minggu di sini. Masya Allah, katanya majlisnya Masya Allah banyak banget. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya kita lazimin majlis-majlis yang seperti ini. Mumpung kita masih hidup di dunia, kita masih beramal soleh dengan amal perbuatan kita, ya makanya waktu itu sangat berharga sekali, ya dulu aja nih ya Habib Umar dulu, ana masih apa namanya di pondok, ana udah besar, Habib Umar masih kecil dulu kayak ini nih. Siapa nih recehan? Siapa namanya Bib? Nah dulu masih kayak gini, sekarang udah apa? Udah pinter ceramah, ya. Yang dulu kecil apa? Yang dulu apa? Yang dulu kecil sekarang udah bisa ngecilin orang. Benar Bib? Sekarang Masya Allah perkembangan apa? Cepet banget. Makanya Al-Fagir suka bikin syair tuh, ya. Waktu kecil hidupku sangatlah senang, pagi sore mandi di kali berenang, menangkap capung mengejar kupu-kupu, guling-gulingan di rumput tampak malu. Waktu SD hidupku bahagia, bercerita dengan teman apa saja. Waktu SD sih apanya ceritain? Tahu gak, baba gua kagak mempan ditembak. Oh iya benar. Karena waktu apa? SD. Waktu SD hidupku amatlah senang, pagi sore mandi di kali berenang. Apalagi? SMP bukan teman semata-mata, teman satu grup main sepak bola, teman satu geng main balap sepeda, teman bercerita suka dan duka. SMA aliyah teman bercerita tentang fenomena dan cita-cita. Cita-cita lu jadi apa? Gue jadi presiden. Tinggi banget. Lu jadi apa? Gue jadi Gojek aja dah. Kini mereka pergi satu persatu, seiring dengan perputaran waktu. Ya Allah, sedih dah. Iya, teman SD kita, SMP kita, SMA kita. Kini mereka pergi satu persatu, seiring dengan perputaran waktu. Ada yang sudah kawin, ada yang duda, masih duda aja sekarang. Ada yang baru kawin jadi janda. Ada yang hidupnya sukses bahagia, tak sedikit yang hidupnya menderita. Ada yang sudah meninggal dunia, semuanya meninggalkan nostalgia. Ya Allah, ala kulli syai' ma khalallah batilu. Ya, segala sesuatu ya selain Allah Subhanahu wa taala itu akan hilang. Harta hilang, kekayaan hilang, kecantikan hilang, ya. Maka dari itu marilah kita lazimin majlis-majlis yang seperti ini. Kayaknya udah enggak pegel lagi nih. Makanya Al-Fakir enggak panjang lebar di sini, cuma mengingatkan ada 3 nih ibu-ibu ya.
Ingat ya. Tiga aja nih, jangan banyak-banyak Ustaz Fadli ya. Mana Ustaz? Ya. Hidup bahagia ada berapa? Ada 3. Pertama, ya, kita mengikuti ajaran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita pengen hidup bahagia di dunia, syaratnya apa? 3. Yang pertama apa? Syarat pertama hidup bahagia yaitu punya duit. Benar gak? Benar gak ibu-ibu? Syarat pertama hidup bahagia di dunia pertama apa? Punya duit. Duit memang bukan segala-galanya, tapi segala-galanya butuh duit. Harta tidak membuat manusia bahagia, tapi hidup tanpa harta sengsara. Jangankan kita lihat gaya hidupnya. Ya, jangan lihat gaya hidupnya ada orang yang nggak punya duit, gaya duduknya aja beda. Orang yang nggak punya duit gaya duduknya beda. Nih Ustadz nih, orang kaya nih dia gaya duduknya beda, pulen banget tuh. Masya Allah ya. Gaya jalannya aja beda. Orang kalau nggak punya duit, Ustadz, kita bisa lihat dari kaca tuh. Ya dalam rumah, wah ini orang nih nggak punya duit. Jalannya seloyongan, seloyongan ke kiri, ke kanan. Di jalan apa? Botol aqua ditendangin aja. Nah, jadi apa? Tanah orang diukur-ukurin. Nah itu orang nggak punya duit tuh, tandanya tuh. Nah bagaimana Rasulullah SAW? Ya, artinya apa? Cari duit. Walatan sanasibaka minad dunya. Jangan lupa, ya, hak kamu di dunia akan tetapi kalau udah dapat jangan sampai gebu-gebu. Ya, mulai kerja, mulai dari anak tidur, pulangnya sampai anak tidur lagi. Jangan seperti itu, ya. Gimana caranya supaya kita dapat duit, dapat ijazah dari Rasulullah SAW? Man qara'a suratal waqi'ah kulla lailin lam tusibhu faqatun abada. Kata Rasulullah SAW, barang siapa yang membaca surat Waqiah ya setiap malam, maka dia tidak akan tertimpa kesusahan, kefakiran selama-lamanya. Ya, amalin tuh, ya, ijazah. Yang kedua apa? Salat duha. Alaikum bi salati duha. Fa innahu la yajtami'ul faqru wad duha kama la yajtami'ul ghina waz zina. Hendaknya kalian, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salat duha, karena tidak akan berkumpul antara duha dengan kefakiran, itu tidak akan berkumpul. Ya, sebagaimana tidak akan berkumpul seorang yang berzina dengan kekayaan, itu tidak akan terkumpul selama-lamanya. Tadi yang pertama apa? Baca surat Waqiah malam hari sebelum mau tidur. Kedua, salat duha walau 2 rakaat, ya. Terus yang ketiga, perbanyak baca ya Latif, ya Latif, ya Latif 129 kali. Itu ijazah dari Habib Abdullah bin Muhsin Alatos Empang Bogor. Ya, ya Latif, ya Latif, ya Latif. Ayo coba baca. Ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif. Nah, insyaallah ya, rezeki kita akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua apa? Ya, kalau kita mau hidup bahagia di dunia, an yakuna waladuhu sholihan. Hendaknya anaknya anak yang soleh. Anak yang berbakti kepada orang tua, bukan anak yang durhaka kepada orang tua. Sekarang Masya Allah akhir zaman banyak banget orang yang durhaka kepada orang tuanya. Manggil bapak ibunya aja kayak gini nih. Kayak manggil burung ya. Mama, mama. Itu apa? Itu durhaka. Nah, kalau kita pengen punya anak soleh solehah, ya, bacain di tengkuknya sini nih. Bacain apa? Inna anzalnahu fi lailatil qadar. Insyaallah anak itu tidak apa? Tidak akan melakukan aib, ya, tidak akan melakukan aib durhaka sama orang tuanya ketika dia besar. Anak zaman sekarang, Masya Allah, nakal-nakal banget. Di Jakarta sih kayak gitu, ya. Emaknya disengkat, ya. Tahu disengkat, tahu? Emaknya disengkat, neneknya di smackdown. Kakeknya tahu gak? Siwaknya tuh dipakein cabai rawit. Tahu siwak? Dipakein cabai rawit, pas lagi siwak jontor tuh bibir. Apa? Karena anaknya nakal-nakal. Doain, ya. Bacain apa tadi di sininya nih? Inna anzalnahu
Ayo pegang semuanya tempoknya sini nih. Ayo baca. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairun tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min salamun hiya hatta. Nah, itu juga ibu-ibu jangan suka nyumpain anaknya. Kata Rasulullah SAW, ya, la tad'u ala auladikum wala amwalikum wala ala anfusikum farubbama sadafa babal ijabah fastajaballah. Jangan sekali-kali nyumpain anak. Jangan juga sekali-kali nyumpahin tentang harta kita, mobil kita. Brengsek banget nih mobil. Ya. Jangan suka nyumpahin diri kita sendiri. Tuh, terutama anak-anak, ibu-ibu hati-hati. Soalnya doanya ibu atau laknatnya ibu itu kalau farubbama sadafa babal ijabah, kalau berbarengan dengan pintu langit dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, fastajaballah, takutnya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dasaru anak setan. Dasaru apalagi? Anak iblis. Kalau anaknya setan, ibunya kuntilanak. Ya. Bapaknya pocong, kakeknya Dracula. Nah, makanya nanti anaknya kayak setan. Dasaru anak monyet, dasaru macam-macam. Ntar anaknya kayak kayak monyet, kayak anjing. Wa iyadzubillahi min dzalik. Nah, jangan ya ibu-ibu ya, bacain tadi, inna anzalnahu fi lailatil qadar. Nah, yang ketiga, kalau orang hidup bahagia nih, hendaknya dia mempunyai istri yang solehah. Ya, ibu-ibu mau masuk surga? Saya doakan ibu-ibu masuk surga beserta sendal-sendalnya. Amin. Tapi ada syaratnya. Syaratnya apa? Jagalah suami, jangan kau sakiti. Jagalah suami agar tak kawin lagi. Sekarang banyak suami STB. Nih di sini nih. Jidatnya STB, suami tekanan batin. Di luar emang galak-galak, ya. Kumisnya kayak kayak golok, kayak gagang golok. Tapi kalau di rumahnya dijewerin mulu sama istrinya. Makanya ada grupnya. Namanya grup apa? Grup Istiqomah. Tuh, ikatan suami takut istri kalau di dalam rumah. Ini bapak-bapak nih, kalau yang sangar-sangar di luar sangar. Kalau di rumah sih, dijewerin mulu suami. Nah, siapa itu perempuan yang solehah? Yang kata Rasulullah SAW, ad-dunya mata wa khairu mata'iha mar'atu solihah. Dunia itu adalah mata, hiasan. Wa khairu mata'iha, dan sebaik-baik daripada perhiasan dunia apa? Al-mar'atu solihah. Ini mar'atu solihah yang dicemburi oleh bidadari surga. Siapa itu mar'atu solihah? Memakai jilbab hitam dan sifat mata. Tahu sifat mata? Tahu gak ibu-ibu sifat mata? Apa di sini? Celak, tahu celak? Kalau nggak ada celak pakai abu dapur. Kalau nggak ada pakai spidol aja. Memakai jilbab hitam dan sifat mata, baca ratib, baca Quran, sholat duha. Ya Allah, sholat duha, baca ratib. Wajahnya bersinar-sinar, bercahaya. Antum coba ya, yang punya istri nih, antum bayangin ya, memakai jilbab hitam dan sifat mata, baca ratib, baca Quran, sholat duha. Wajahnya bersinar-sinar, bercahaya. Di dalam rumah hidupnya sederhana, menjadi pendamping suami yang setia. Menjadi pendamping suami yang setia lagi ya. Di rumahnya tidak pernah makan nanas, makan paya. Karena makan nanas paya bahaya. Becek ya. Tuh istri soleha tuh ya. Suaminya baru pulang kerja, sambut ibu-ibu. Jangan mukanya merengut aja, jangan. Mukanya ditekuk aja, jangan. Ya, suaminya baru pulang, sambut ya, bukakan dasinya. Fafa, bukan papa, fafa.
Fafa tadi dari mana Fafa? Dibukakan apa? Dasinya. Fafa tadi ngojek dapat berapa Fafa? Sekarang Bang Ojek. Oh biasa Mama. Ya. Ini uangnya 350.000. Atur buat cukup supaya dapat 4 bulan. Waduh. Itu istri solehah tuh. Tawarin Fafa mau kopi, apa teh, apa susu? Ya, cucu aja dah. Cucu tap nona. Nah, jadi istri yang solehah tuh. Memakai jilbab hitam dan sifat mata, baca ratib, baca Quran, salat duha. Wajahnya bersinar-sinar, bercahaya. Di dalam rumah hidupnya sederhana. Masya Allah. Wah, khairud dunya wal akhirah. Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zawjaha qila laha udkhulil jannah min ayyi abwabiha thamaniya syi'ti. Kalau seandainya seorang perempuan salat yang 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, menjaga kehormatannya, dan dia taat kepada suaminya, maka dikatakan oleh dia, masuklah surga, yang mana pintunya ada 8, yang terserah kamu mau lewat pintu yang mana saja. Ya, mudah-mudahan ya kita bisa ya para suami mendidik ya istri-istrinya supaya menjadi almar'atu sholihah. Ya, khairud dunya wal akhirah. Kelas dah ya, segini aja karena Masya Allah waktu udah menunjukkan jam 2 Habib. Insya Allah ya. Sekarang kita terakhir ya, karena kita sekarang di akhir zaman ya. Kita minta pada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga kita, menjaga orang-orang yang kita cintai ya, menjaga anak kita dan lain sebagainya. Kita muhasabah ya. Kita muhasabah artinya apa? Introspeksi diri kita. Mudah-mudahan perkumpulan kita ini perkumpulan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, perkumpulan yang bahagiakan hati baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ayo kita muhasabah 5 menit ya. Kita muhasabah, antum semua doa ya. Tundukin pala antum semua, doa dengan bahasa antum, bahasa sederhana, bahasa seorang hamba, biar kami di sini para asatid, para ulama ya, para habaib yang mengaminkannya, antum yang berdoa sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Beliau itu yang berdoa, malaikat Jibril yang mengaminkannya. Kadang-kadang ya malaikat Jibril yang berdoa, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengaminkannya. Ayo. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina Ayo, Al-Fatihah. Ayo ibu-ibu, kita tundukkan ya kepala kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo kita tundukkan kepala kita. Astaghfirullahaladzim. 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 Allahumma arhamna fa inna wa la tu'adzibna fa anta alaina qadir. Ultuf bina fi ma jarat bihi maqadir. Wa dabbirna bi ahsani tadbir. Ya ni'mal maula wa ya ni'man nasir. Duhai Allah, Engkaulah yang menyaksikan segala-galanya. Duhai Allah, kami hamba-hambamu sedang berkumpul di hadapanmu. Ya Allah, ampunilah segala apapun masa lalu kami, sehitam apapun sejarah hidup kami. Ya Allah, ampunilah sekotor apapun tubuh hambamu ini. Terimalah ampunan hambamu ini ya Allah, yang bergelimangan dengan perbuatan-perbuatan dosa, yang berselimut dengan perbuatan aib dan nista. Ya Allah, ampunilah gelapnya masa lalu kami. Duhai Allah,
Ampunilah yang telah kami perbuat, sebusuk apapun dosa-dosa yang telah kami, sekecil apapun aib-aib yang kami sembunyikan. Engkau Maha Tahu ya Allah. Senin, Selasa terus berlalu. Ayo kita berdoa semuanya. Malam, siang terus berganti acara. Roda terus putar. Duhai Allah, ampunilah sejarah hitam kami ya Allah. Ayo kita minta doa pada Allah Subhanahu wa taala dengan bahasa yang sederhana, bahasa seorang hamba. Terakhir adik-adik, ingatlah ada satu dosa yang kalau kita melakukannya kita akan dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa itu adalah berbuat durhaka kepada ibu bapak kita. Adik, ingatlah dahulu di saat kita masih kecil, ibu hamil, berbaring sulit, berdiri pun sakit, akan tetapi ibu kita tetap tersenyum, dibelai ke atas ke bawah, karena di rahimnya ada kita masih kecil. Ayah pun mencari uang pagi dan sore, peras keringat banting tulang, bahkan ada yang sampai rela berhutang agar kita menjadi anak janin yang sehat. Ingatlah adik, di saat ibu kita ingin melahirkan kita seorang diri sebatang kara, menangis menjerit, air matanya berlinang basah, darah bertumpah, keringat pun bersimbah, seakan-akan meregang nyawa antara hidup dan mati. Namun ketika kita lahir dalam keadaan selamat, dipeluk, dicium, dimandikan air hangat sabun wangi, dibedakkan, disisiri, siang dan malam kita ditunggu, dilayani, bahkan digadani. Seekor nyamuk yang hinggap di tubuh kita, ibu kita tidak sudi. Itulah dia kasih sayang orang tua kita. Karena itu kita heran di akhir zaman ini kita mendengar darabal waladu walidahu bil hajar hatta salat damu min wajhil walid. Kita pernah mendengar seorang anak tega memukul kepala ayahnya dengan batu sehingga darahnya mengalir dari wajah ayahnya. Begitu juga mendengar bagaimana ada seorang gadis mencaci maki ibunya di hadapan kawan-kawannya, sampai si ibu itu menangis sedih di dalam kamarnya. Padahal kedua orang tua kita sudah berkorban harta dan nyawa. Adik-adik, ingatlah, bila suatu saat Allah memanggil kedua orang tua kita, malaikat maut mencabut nyawanya, pasti kita akan sedih. Kita bawa orang tua kita ke masjid untuk disolati. Kita azani dalam kuburnya. Kita tinggalkan seorang diri sebatang kara di dalam kubur. Kita di situ akan menangis. Kita akan bersedih. Ketika kita pulang ke rumah kita, sudah tidak didapati lagi orang tua kita. Sapaan lembut kasih sayang orang tua kita. Yang kita lihat hanya foto-fotonya, kacamatanya, kerudungnya, Al-Qur'annya yang sehari-hari dia baca. Maka dari itu hadirin, mumpung masih ada orang tua, berbaktilah, senangkanlah, buat mereka tersenyum dengan prestasi kita. Kalau sudah meninggal dunia, kembali ke rahmatullah, doakanlah, ziarahilah, rawat kuburannya. Mudah-mudahan kita termasuk anak-anak yang berbakti kepada orang tuanya. Hadirin sekalian, dunia saat ini fakta dan nyata, akhirat mungkin hanya sebuah cerita. Akan tetapi di hari pertama kematian kita, dunia hanya tinggal cerita, akhirat fakta dan nyata. Maka dari itu, di saat itulah penyesalan terbesar orang tua jika tidak mendidik anaknya, tidak diajarkan agama. Ternyata prestasi dunia yang dibangga-banggakannya tidak berarti apa-apa. Dia butuh doanya. Marilah kita berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Ya Allah, bahagiakanlah hidup kami di dunia, di akhirat masuk ke dalam surga, berjumpa Nabi yang mulia bersama ibu bapa dan keluarga. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah, pandangilah kami pada malam hari ini, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah, dosa-dosa yang berulang-ulang, sebusuk apapun ya Allah, dosa kami ampunilah ya Allah. Senista apapun aib-aib yang telah kami sembunyikan, Engkau Maha Tahu ya Allah. Sekotor apapun tubuh hamba-Mu ini ya Allah, ampunilah gelapnya masa lalu kami ya Allah. Biberkati Sayyidina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan perkumpulan kita perkumpulan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, perkumpulan yang membahagiakan hati baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tausiah yang terakhir akan disampaikan oleh Guru Mulia Majlis Al-Mustaqah lil Habib, yakni Habib Ali Syadili Al-Habsyi SHI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang saya hormati dan saya muliakan orang tua saya, mertua saya yang alhamdulillah sama-sama hadir pada kesempatan kali ini bersama kita. Mudah-mudahan dengan berkah hadirnya ibu saya, mertua saya, dan begitu juga Atang, kakak saya beserta keluarga yang lainnya sama-sama hadir bersama kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan menambah keberkahan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Yang tak lupa pula yang terhormat para habaib, terkhusus tamu kita mulia yang datang jauh-jauh dari Jakarta, Al-Karim ibn Al-Karim Al-Habib Ali Ridha Al-Idrus. Wakadalik begitu juga tamu kita yang mulia Al-Habib Umar Al-Haddad, wakadalik Jamil Habaib yang sama-sama datang bersama Al-Fakir dari Jambi, yang alhamdulillah baru tadi sebelum maghrib sedikit nyampe ke Tungkal demi menghadirkan acara kita yang insya Allah diridai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga yang saya hormati dan saya ta'zimi, yang mana beliau ini ngakunya murid padahal guru. Kalau di sana di Tembilahan kurang seberataan ujarnya guru ulun nih siapa? Ustadz Madun. Seberataan dalam Tembilahan, mun pian suah ke Tembilahan, mun ketemu orang takun lawan orang tuh kenal kada pian lawan guru siapa? Guru Ahmad Madun. Seberataan orang Tembilahan ngaranin belian adalah guru. Hatta 6 latah yang namanya kucing, burung itu semua berguru lawan sidin. Kada nanggung-nanggung seberataan belajar lawan sidin. Amun ulun ini halus ini, mun sidin ini ganal-ganal, seberataan ganal. Yang paham alhamdulillah. Antum paham? Enggak paham? Nanti antum terjemahin langsung sama Ustaz Habibi ya. Nanti habis ceramah langsung Ustaz Habibi terjemahin buat antum, insyaallah. Orang tuanya saya juga enggak paham. Apa bahasa tadi? Bahasa planet Mars. Sallu ala Nabi Muhammad.
Dan begitu juga yang saya hormati dan saya muliakan guru kita bersama Akhinal Mahbub Al-Ustaz Habibil Fadli SPDI yang telah bersusah payah, berupaya semaksimal mungkin untuk menjadi sebab bagi kita semua mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Sebagai sebab bagi kita semua mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah sidin nih udah lawas kada guringan. Guringan tuh kada nyaman. Tebangun lagi. Ujar sidin apa? Hujan tadi. Atau guringan lagi. Ternyata kada rame yang datang. Guringan lagi. Habib Ali kada datang seberataan dia bilang. Jadi sudah beberapa hari ini sidin guringan kada nyaman. Jadi kada nih acara milad yang namanya Mustaqadil lil Habib. Alhamdulillah mimpi dan cita-citanya terwujud di malam hari ini. Mudah-mudahan ini awal dan terus sampai nanti ke depan. Amin ya rabbal alamin. Jam sudah menunjukkan 12 kurang 2 menit. Karena anjuran dokter itu makan obat 1 hari 3 kali. Kalau lebih overdosis meninggal. Tadi penceramah 1, 2 dan 3. Ini saya dokternya mengatakan resepnya ngaji itu cukup 3 penceramah. Kalau lebih meluber itu keluar bukan ilmu tapi selih dari telinga yang keluar, gak bisa nampung lagi. Habib gak mau ceramah. Sampai di sini cukup makan obat sehari 3 kali biar sembuh dari penyakit-penyakitnya. Jadi penceramahnya udah 3, maka akhir dari ini Habib sampaikan cuman 1. Apa 1? Innamal a'malu binniyat. Innamal a'malu binniyat. Setiap amal kita, niatnya kita hadir di sini, tujuan kita hadir di sini, kumpul di sini dan merayakan acara yang demikian rupa, itu semua tergantung dengan niat. Niat baik dapat kebaikan. Niat enggak baik mendapatkan enggak kebaikan. Kenapa? Allah akan membalas setiap hamba yang berbuat di atas dunia ini sesuai dengan niatnya. Apa tujuan niatnya? Allah tahu. Apa maksud tujuannya? Allah tahu. Manusia nggak tahu. Kenapa? Niat adalah sesuatu yang tidak bisa dilihat dengan kasat mata. Akan tetapi yang menciptakan niat tersebut melihat dengannya nyata. Maka dari itu bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kunci sukses hidup di atas dunia sesuai dengan niat. Shadaqallahul azim. Mudah-mudahan sedikit bermanfaat. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rasulullah, salamun alaik, ya Rabbi asyani wa ya Rabbi.
مبروك ألف مبروك عليك مبروك مبروك ألف